Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang tanaman umbi dan tanaman obat-obatan. Sebelum kita membahas satu persatu, terlebih dahulu kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu dan tambahkanlah kami pengertian. Amin. Untuk selanjutnya, yuk kita sebutkan macam-macam tanaman umbi. Nah, ini ada singkong, ada wortel, ada bawang merah, ada bengkoang, ada ubi jalar, dan ada kentang. Selanjutnya untuk tanaman obat-obatan. Di sini ada kunyit, ada jahe, ada laos, ada kencur, ada daun sirih, dan juga ada serai. Hari Senin dan Selasa dalam minggu ketiga ini kita akan belajar tentang salah satu tanaman umbi-umbian, yaitu anak-anak sudah tahu kan ini apa namanya? Ya, ini adalah kentang. Di daerah kita, khususnya di Jawa Tengah, ada 3 macam kentang yang kita kenal, yaitu kentang biasa, kentang kecil, dan kentang merah. Nah, untuk kentang merah ini terkenal berasal dari daerah Dieng sana loh, Nak. Di mana daerah Dieng? Di Wonosobo, Jawa Tengah. Pasti anak-anak sudah pernah ke sana kan? Sekarang kita sebutkan ciri-ciri dari kentang ya, Nak. Bentuknya apa ini? Bulat agak lonjong, berwarna coklat, dagingnya keras, kulitnya tipis dan mengandung getah. Anak-anak sudah pernah lihat belum tanaman kentang itu seperti apa? Seperti ini. Yuk kita sebutkan bagian-bagiannya. Dari yang paling bawah ya, Nak. Ada akar, umbi utama atau kentang yang besar, ada umbi yang kecil atau kentang yang masih kecil, ada stelon, ada batang inti, ada anak batang, ada daun majemuk, ada buah, dan ada bunga. Tanaman kentang sebenarnya lebih cocok ditanam di daerah pegunungan yang bersuhu sejuk dan memiliki tanah yang mengandung air banyak dan mendapatkan sinar matahari secara langsung. Namun kita juga bisa menanamnya di rumah loh, Nak. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, menyiapkan media tanam, yaitu tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kompos atau pupuk yang terbuat dari daun yang sudah busuk, atau dicampur dengan pupuk kandang, yaitu pupuk yang terbuat dari tanaman hewan. Kemudian tanah itu yang sudah dicampur dimasukkan ke dalam pot yang besar. Potnya bagian bawah diberi lubang-lubang. Yang kedua, menyiapkan bibit kentang. Pilih bibit yang sudah bertunas ya. Yang ketiga, tanam bibit kentang dalam tanah yang sudah ditaruh dalam pot. Yang keempat, siram setiap hari. Yang kelima, ketika sudah berumur 1 bulan, tambahkan tanah sedikit, beri pupuk, kemudian disiram. Yang terakhir, masa panen kentang, yaitu 3-4 bulan. Untuk memanen sebaiknya dilakukan setelah 1 minggu setelah tanaman kering dan mati. Apa saja sih kandungan yang ada di dalam kentang? Nah, kentang mengandung karbohidrat, serat, protein, antioksidan, kalium, folat, vitamin B6,
dan vitamin C. Kentang juga bermanfaat loh nak bagi kesehatan. Apa saja ya? Yuk kita sebutkan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedua, mengontrol berat badan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan otot dan otak. Yang keempat, melancarkan pencernaan. Yang kelima, menjaga kelembapan kulit. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi. Kentang bisa diolah menjadi apa saja sih nak? Bisa dijadikan kentang rebus, kentang goreng, sambal kentang, sup kentang, rendang kentang, perkedel, dan berbagai macam olahan cemilan. Untuk hari Rabu dan Kamis, Bu Ida akan menjelaskan tentang tanaman singkong. Tanaman singkong disebut juga sebagai ketela pohon ubi kayu, adalah jenis umbi yang dikenal sebagai makanan penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran hijau. Yuk kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama ada akar, yang kedua ada umbi, yang ketiga ada batang, yang terakhir adalah daun. Untuk ciri-ciri umbinya, lapisan luar berwarna coklat, kulitnya agak tebal, bentuknya memanjang atau lonjong. Terus jika sudah dikupas, kulit lapisan dalamnya berwarna putih. Sedangkan daunnya bentuknya memanjang berwarna hijau. Cara penanamannya, kita yang pertama adalah siapkan lahan tanam dengan ketinggian 7-10 meter, tentunya dengan tanah yang subur dan gembur kaya akan bahan organik. Yang kedua, memilih bibit singkong dengan usia batang 7-8 bulan dengan panjang bibit kira-kira 20 cm. Yang ketiga, proses penanamannya sangat mudah, yaitu hanya perlu ditancapkan ke dalam tanah. Lebih baik ditanamnya pada musim hujan. Karena apa? Karena pada musim hujan bibit singkong itu akan membutuhkan banyak air. Nah, untuk jarak menanamnya kira-kira 60-80 cm. Hasil panen singkong bisa dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama pada umur 6-8 bulan, kemudian yang kedua pada umur 9-12 bulan. Kandungan dalam ubi kayu ini yang pertama ada karbohidrat, protein, serat, mineral, kalium, magnesium, fosfor, dan kalsium. Beserta vitaminnya adalah A dan C. Ini adalah yang pertama sumber energi, yang kedua untuk menurunkan berat badan, yang ketiga adalah mengobati diare dan mengobati penyakit kanker serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan manfaat dari daun singkong ini sendiri yaitu menambah energi karena mengandung kalori yang cukup tinggi. Yang kedua, membantu metabolisme tubuh. Yang ketiga, melancarkan pencernaan, sumber antioksidan sebagai penambah darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan tentunya untuk diet atau menurunkan berat badan. Nah, kalau yang ini adalah hasil olahan singkong, seperti direbus langsung dimakan, dibuat gedok, dibuat lapis singkong, tape, singkong rebus gula, singkong bungkus daun atau yang biasa kita sebut klemet, dan yang terakhir adalah cenil dari singkong. Bisa dibuat juga berbagai macam aneka gorengan seperti bola-bola singkong, perkedel, keripik singkong, dan diiris memanjang atau yang biasa kita sebut takeshi. Daun singkong itu sendiri bisa diolah menjadi berbagai macam aneka tumis, until, rolade, keripik, dan lalapan. Kali ini kita akan membahas tentang kunyit atau kunil. Seperti ini kunyit atau kunil. Kunyit atau kunil ini termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit ini mengandung protein, fosfor, kalium, zat besi, serta vitamin C. Adapun ciri-ciri tanaman kunyit yaitu batang pada tanaman kunyit ini warnanya hijau dan tingginya mencapai 70-100 cm. Biasanya batang ini mengarah lurus ke atas dan berbentuk bulat
rapat serta rimpangnya tersusun. Yang kedua, bunga pada tanaman kunyit ini muncul dari rimpang itu sendiri yang terletak pada bagian batang. Terus daunnya itu menyirip, panjangnya bisa mencapai 15 hingga 23 mm dan panjangnya bisa mencapai 8 sampai 15 mm. Tangkai daunnya ini berbulu sangat halus. Serta akar pada kunyit ini memiliki bau yang khas sekali. Rasanya pedas dan pahit. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau yang menyengat. Kunyit bisa diolah menjadi jamu dan dicampur di bahan makanan. Ada 10 manfaat dalam kunyit, yaitu menyeimbangkan kadar hormon, meredakan peradangan, mengurangi mual, menurunkan berat badan, antidepresan atau penenang, mencegah risiko kanker, mengobati MAH, mengendalikan gula darah, menjaga kesehatan pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, kita akan membahas tentang jahe. Nah, jahe ini biasanya ukurannya lebih kecil daripada kunyit tadi. Tapi kunyit juga ada yang kecil. Sekarang kita bahas jahe ya. Nah, jahe itu sendiri adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan juga bahan obat, sama juga dengan kunyit tadi. Rimpangnya ini berbentuk jemari, kayak jari ya. Jemari yang mengembung dari ruas-ruas tengah. Rasanya dominan pedas. Dari baunya saja sudah tercium kalau ini itu aroma jahe. Nah, anak-anak di rumah pasti punya kan? Kalau punya, coba anak-anak mencium bau jahe dan bau kunyit tadi seperti apa. Anak-anak pasti akan bisa membedakannya. Nah, ada 3 jenis jahe, yaitu jahe putih atau gajah, jahe emprit, dan ada juga jahe merah. Ciri-ciri pada jahe yaitu jahe ini tanaman tahunan. Bisa dipanen itu 1 tahun sekali. Berbatang semu, batangnya itu bentuknya semu dan berdiri tegak serta tingginya bisa mencapai 75 cm. Tanaman jahe ini tersusun atas akar, rimpang, batang, daun, serta bunga. Ada 13 manfaat jahe, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, pereda rasa nyeri, penurun panas, meluruhkan kentut, meningkatkan selera makan, stimulus, perangsang keringat, melancarkan ASI, mengobati mulas, mengobati gatal, mengobati luka luar, meredakan sakit kepala, serta salesma. Macam-macam olahan jahe. Biasanya bisa dijadikan minuman. Jahe bisa dijadikan permen, bisa juga dicampur di cemilan atau makanan ringan. Untuk tugas hari Senin, anak-anak diminta menyiapkan buku gambar untuk membuat kreasi usap abur bentuk kentang. Nah, untuk contohnya nanti di video terpisah ya nak. Kemudian untuk hari Selasa, anak-anak cukup hafalan surat yang baru, yaitu surat At-Takatsur dan 2 ayat dulu. Nanti bisa kirim video atau pesan suara ya nak. Sekarang Bu Dewi contohkan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Tugas hari Rabu yaitu membuat bayangan daun singkong dengan cara memercik menggunakan pewarna, sisir, dan sikat. Yang nantinya daun ini akan ditempelkan dulu di kertas yang sudah Bu Guru bagikan, ada di map ya. Terus polanya juga sudah dibagikan, kemudian ditempel, ya, kemudian dipercik. Usahakan ada alasnya bawahnya atau langsung di lantai saja supaya tidak
menyemprot kemana-mana pewarnanya. Dan kemudian untuk tutorialnya tersendiri ya, terpisah. Jadi nanti ada tutorial untuk memercik daun dan membuat bayangan daun singkong. Kemudian hasilnya nanti seperti ini. Kalian boleh menggunakan 2 warna atau 1 warna saja. Selanjutnya untuk tugas hari Kamis, kalian menggunakan buku tema. Buku temanya kalian membuka halaman nomor halaman 16, ya ini seperti ini. Nomor 16 ini adalah mengerjakan atau menghubungkan gambar yang mempunyai suku kata awal yang sama. Seperti contoh, misalnya ini kan huruf sawi, ada kata sawi, depannya S sama A. Terus cari yang di sebelah sini yang huruf S mana? Ini. Nanti dihubungkan seret. Paham? Ya, seperti itu saja. Jika sudah, kalau yang ini tidak usah kirim foto, tidak apa-apa. Untuk tugas hari Jumat, anak-anak boleh membuka halaman 30. Dan buku kotak menjumlah gambar jahit dan kunyit. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Kita sudah belajar tentang kunyit dan jahe, singkong beserta kentang. Setelah selesai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Yuk kita berdoa bersama-sama. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.